Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahituqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahim rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika amsiwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasaah Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Ai hada utawi iki iku Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam, iku perjalanan Isra'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mi'rajuhu lan iku perjalanan mi'rate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tentang pembahasan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Sanati al-hadiyata asrota kang tetep ing dalam tahun al-hadiyata asrota kang 11. Akroma mulyaake hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allahu Allah. Bil Isra'i kelawan kejadian Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Pada tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira di usia 51 tahun. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Fal Isra mangka utawi Isra huwa ya Isra iku tawajjuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku bepergiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalam waktu wengi minal Masjidil Harami awit saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tumeka marang Masjidil Aqsa. Isra adalah bepergiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Di sini ada kejadian yang sangat istimewa. Dikarenakan apa? Karena perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih jaraknya 1500 km. Dan dulu itu belum ada kendaraan seperti mobil, motor, bahkan pesawat belum ada. Dan umumnya perjalanan 1500 km itu ditempuh selama 40 hari. Jadi ini merupakan suatu kejadian yang sangat istimewa karena Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh satu malam saja. Wal mi'raju tawi kang aran mi'raj wa ya mi'raj iku su'uduhu iku munggah Nabi Muhammad SAW munggah ilal alami al-ulwi, ilal alami tumeka marang alam al-ulwi kang luhur. Wafilan iku tetep ing dalem Mi'raj furidat difardokno as-sholawatu apa pira-pira salat al-khamsu kang 5. Tadi kita sudah membahas Isra, sekarang kita membahas Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naiknya Nabi Muhammad SAW ke alam yang luhur, yang sering kita kenal dengan istilah Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Pada malam ini atau dalam istilah Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW beserta umat-umatnya diwajibkan melakukan sholat 5 waktu, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Pada kejadian inilah Nabi Muhammad serta umat-umatnya diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Ada keterangan tambahan. Di sini ada catatan kaki. Tulifafihi akan nabil jismi warruh ambir ruhi faqat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam hal apakah ruh dan jasadnya yang naik atau hanya ruh saja yang naik ke Sidratul Muntaha. Ada perbedaan pendapat. Untuk menurut fajumhuru ahli sunnah ala annahu bihima ma'an ama Aisyah wa Muawiyah wal Hasan
fa innahum yaquluna birruhi faqat. Menurut pendapat jumhur ahli sunnah, mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Muhammad SAW tatkala mengalami peristiwa Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, itu roh sama jasadnya, keduanya. Sedangkan menurut Sayyidah Aisyah beserta Muawiyah serta Hasan, mereka mengatakan yang naik ke Sidratul Muntaha itu hanya rohnya saja. Terlebih dari perkhilafan ini, yang jelas kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi itu nyata untuk orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi sobihati lailatul Isra, lan kang tetep ing dalam subuhe malam Isra, alama marai hu ing Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril marai as-sholata ing salat, wa auqata halan ing pira-pira wektu-wektune salat pada subuhnya malam Isra. Misal Lailatul Isra Mi'rajnya itu pada hari Senin malam, Selasa paginya, ini Nabi Muhammad SAW diajari oleh malaikat Jibril tentang sholat serta waktu-waktunya. Jadi subuhnya malam Lailatul Isra, di situ Nabi Muhammad SAW diajari oleh malaikat Jibril tentang sholat serta waktu-waktunya. Itu adalah cerita singkat yang ada di kitab Khulasah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, Al-Khulasah fisanati al-hadiyata asrota akramahullah bil Isra'i wal Mi'raji wa fiha furidati sholawatu al-khamsu. Pada tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada tahun ini, yakni tahun 11, furidatis sholawatu al-khamsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan Nabi Muhammad beserta umat-umatnya sholat 5 waktu, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah cerita singkat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Da'watul qabaili ila din, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.